Nanti baru di usia 2-7 tahun namanya fase preoperasional. Nah, di sini mulai kenal dirinya, mulai bisa membedakan antara dirinya dengan yang lain. Mulai muncul egosentrisme, pemikiran tentang aku, dan mulai bisa berpikir simbolik. Kalau aku melakukan ini, nanti dapat ini. Kalau aku melakukan itu, nanti dapat itu. Itu usia preoperasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Farudin Faiz dengan tema Batas Nalar episode 3. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Itu ada pada perkembangan kognitif manusia itu sendiri. Ini sebenarnya bisa secara biologi maupun secara psikologi. Baik. Kalau secara biologi ya mungkin yang ahli neurosains bisa menjelaskan ini. Jadi yang ahli neurosains itu kan bisa menjelaskan ada hormon ini, hormon itu, dan lain sebagainya dalam diri manusia, termasuk bagian akal yang mana, cirinya apa, bagian otak yang mana, karakternya apa, mendukung, berpikir apa, dan lain sebagainya. Ahli-ahli neurosains bisa menjelaskan. Kalau saya menjelaskan nanti dianggap masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Baik. Jadi nalar juga terbatasi dari aspek otak tadi secara biologis. Ada efeknya juga dalam kemampuan berpikir. Nah, ini yang saya bawa yang aspek psikologis, karena dulu pernah kita sebentar membahas ini ketika membahas tentang kepribadian. Baik. Jadi perkembangan kognitif secara psikologis ini juga membatasi cara orang berpikir. Ternyata kemampuan berpikir itu juga berkembang. Oke. Jadi ada perkembangannya, ada level-levelnya yang kadang-kadang orang-orang tertentu mengalami lambat tumbuh kembangnya atau sampai dewasa tidak canggih cara menggunakan daya kognisinya. Jadi ini teori perkembangan kognitif yang berasal dari seorang psikolog namanya Yang Piaget. Ini untuk ilustrasi saja. Ini sebenarnya ini menjelaskan bahwa nalar juga bisa terbatasi oleh perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Oke. Nah, yang biologis ya nanti bisa ditanyakan ke ahli-ahli neurosains. Yang psikologis contohnya ini. Jadi bagaimana manusia itu juga secara kognitif bukan kok langsung jadi full bisa berpikir mendalam, reflektif, kontemplatif, tidak begitu. Kognisi juga, otak kita juga mengalami perkembangan-perkembangan. Baik. Yang dimulai sejak lahir. Nanti di teori perkembangannya Yang Piaget ini ada 4 fase perkembangan kognitif. Jadi berarti kemampuan berpikir manusia itu berkembang step by step. Tidak langsung full penuh. Yang pertama usia 0-2 tahun. Ini disebut periode sensorik motorik. Oke. Ini kemampuan mengorganisasikan kenyataan sehubungan dengan kemampuan indera dan motorik. Jadi ini kemampuan menggunakan panca indera anggota tubuhnya. Baik. Nanti baru di usia 2-7 tahun namanya fase preoperasional. Nah, di sini mulai kenal dirinya, mulai bisa membedakan antara dirinya dengan yang lain.
mulai muncul egosentrisme, pemikiran tentang aku, dan mulai bisa berpikir simbolik. Kalau aku melakukan ini, nanti dapat ini. Kalau aku melakukan itu, nanti dapat itu. Itu usia preoperasional. Oke. Nah, usia 7 sampai 12 ini sudah mulai bisa berpikir realistis, konkret, memahami lingkungan sekelilingnya. Baik. Memahami dia tidak hidup sendiri loh, ada orang lain, mulai pinter berteman dan lain sebagainya. Ini fase konkret operasional. Dan nanti puncaknya usia 12 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak, logis, self-reflection, sudah ngerti tanggung jawab, mulai sadar kepentingan dirinya dan juga kepentingan masyarakatnya, mampu mengekspresikan ide-idenya lewat bahasa dan lain sebagainya. Di atas 12 ini sudah dianggap dewasa, berarti kemampuan kognitifnya sudah penuh, tinggal diasah dan didaya gunakan terus-menerus. Oke. Nah, ini salah satu contoh. Ternyata otak kita yang berhubungan dengan pikiran dan nalar itu juga tidak sesuatu yang jadi begitu saja lengkap dan canggih. Ada banyak variabel-variabel biologis dan psikologis yang terlibat. Ini juga mungkin bisa mempengaruhi ciri cacat tertentu pada otak misalnya, atau pengalaman-pengalaman traumatik psikologis tertentu, itu juga berpengaruh dalam pola dan cara kita berpikir. Jadi ini batas yang kesekian, ketiga tentang batas nalar. Jadi yang tadi, yang awal itu bagaimana nalar itu dia hanya sarana, hanya alat, dia terbatas pada ihwal bagaimana, bukan ihwal mengapa. Kemudian yang kedua, dia terbatas oleh standar-standar, oleh pagar-pagar yang dibuat oleh orang, baik itu yang bersifat etik, sosial, susila, budaya, demi ideal-ideal yang diinginkan oleh manusia. Nah, itu yang membatasi. Dan yang ketiga, kondisi biologis dan psikologisnya. Ini juga berpengaruh. Kalau biologis mungkin ya kerusakan fisik otak itu kan memang berpengaruh. Kalau psikologis ya mudahnya, kalau psikologi kita sedang kacau itu kan juga kita tidak bisa berpikir jernih. Kita sedang sangat bingung, kita sedang sangat tersiksa, kita sedang situasi-situasi yang traumatik misalnya juga menghalangi, membatasi kejernihan berpikir kita. Oke. Jadi kadang-kadang marah saja kita tidak jernih berpikir. Kadang-kadang capek luar biasa juga kita tidak jernih berpikir. Ternyata batas itu juga berpengaruh dalam kemampuan berpikir jernihnya seseorang. Baik, kita lanjutkan. Ternyata ya, periode umur itu juga menentukan perkembangan batas nalar dari manusia. Ini dijelaskan tadi sudah oleh Pak Fardin Faiz bahwasanya umur dari lahir sampai 2 tahun itu manusia mampu organisasi kenyataan dengan kemampuan indranya. Jadi sudah mampu menggunakan panca indranya seperti mata, pendengarannya, dia sudah mampu. Dan umur 2-7 tahun dia sudah mampu meningkatkan aktivitas simbolik, yaitu egosentris, egonya. Nah, dia sudah mulai menyadari bahwasanya kalau aku melakukan ini nanti dampaknya seperti ini. Nah, dan umur 7-12 tahun dia sudah mulai mencair,
egonya itu sudah mulai mencair, sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi mulai memikirkan orang-orang di sekelilingnya. Dan umur di atas 12 tahun, ini umur yang dianggap sudah mulai dewasa, mampu berpikir secara logis, membayangkan peran-peran orang dewasa, dan mampu menyadari, memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi sudah mulai berkembang ya. Berpikirnya itu sudah mulai bisa, tinggal diasah dan dilatih. Oke, kita lanjut. Perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman. Ya, kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia. Tapi akal kita, otak kita itu juga bergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat. Baik. Jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki. Oke. Kalau belum pernah sama sekali mendapat informasi tentang itu, belum pernah ngalami tentang itu, biasanya ya tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenaran-kebenarannya sendiri. Jadi makanya tadi di depan saya bilang, yuk kita nambah wawasan terus. Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Kenapa? Referensi kita semakin luas. Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit, hanya sedikit, itu biasanya ya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu saja. Tapi semakin dia luas informasi wawasan yang dimiliki, ya mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, ngomongnya kok gitu terus, mungkin itu problem. Nambah informasi yuk, nambah wawasan lagi yuk, biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar, dalam kita berpikir. Ini semacam bahan bakunya. Baik. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, ya data yang kita inputkan itu informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita tidak menginput data yang banyak, ya tidak ada gunanya. Baik. Jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya. Jadi ternyata akal juga punya batas. Dia tidak bisa improve sendiri, ngarang sendiri, atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan. Dia butuh input data dari luar yang namanya informasi. Untuk menjelaskan hal ini, misalnya kita pakai teori batas akal dari seorang antropolog namanya Fraser. Dalam bukunya The Golden Buff. Ini teman-teman yang dari antropologi pasti tahu teori ini. Teorinya namanya batas akal. Jadi perkembangan hidup manusia itu ditentukan oleh pemikirannya. Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas jangkauan akalnya, ya semakin luas, semakin maju budayanya. Ini pandangannya Fraser. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya mengarah pada tentang magic, ilmu gaib, dan religi. Dia menguraikan begini, dulu ketika wawasan manusia masih sempit,
kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi kata Fraser, manusia-manusia mungkin sejak zaman primitif dulu ya, itu kan wawasannya terbatas, pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern. Sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan wawasan-wawasan supranatural, magic, ilmu gaib, dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi lebih tinggi. Mereka kemudian sadar, mungkin karena wawasannya tambah, ternyata ilmu gaib itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah mode hidup budaya yang namanya budaya religi. Jadi ketika orang bersandar pada kekuatan, kekuasaan di luar diri mereka. Nah, ini teorinya Fraser. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas, misteri-misteri alam terbongkar semua, mungkin gaya hidupnya berubah lagi. Jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi-informasi wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini secara umum diperoleh dari experience, pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita tidak punya informasi, tidak bisa menganalisis, tidak bisa memikirkan, wong kita tidak punya data. Jadi kalau ada orang bilang, kamu ngomong jangan ngawur loh ya, datanya mana? Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya mengimplikasikan pandangan orang itu tidak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat, memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data. Informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman, bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti ya. Pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar, atau kalau hari ini populernya webinar. Itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman webinar dengan beliau dan dapat wawasan ini, itu kan nambah wawasan dari pengalaman, meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki, bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak. Makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya, mengerti macam-macam. Kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas? Ya karena yang informasinya lebih sedikit, lebih terbatas kemampuan mengoperasikan akal budinya. Oke, baik. Kita ulang lagi ya. Tadi sudah berapa yang menjadi titik-titik keterbatasannya nalar. Ada aspek posisi nalar sebagai yang bukan kunci, tetapi dia hanya alat dan sarana saja. Yang kedua tadi standar-standar yang dibuat sendiri oleh manusia. Yang ketiga tadi kondisi biologis, psikologis yang juga sering membatasi kapasitas dan kemampuan bernalar seseorang. Kemudian
tadi, keluasan informasi dan pengalaman. Itu juga menjadi batas nalar, batas kemampuan berpikir. Baik. Mungkin itu ya. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.